Sudah hadir semuanya? Sudah. Sudah. Oke. Sudah semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja teman-teman sekalian. Sudah siap semuanya toh? Sudah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Ya. Siapa yang sempat istirahat tadi? Ada yang istirahat, aduh. Oke teman-teman sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam Swastiastu. Kita lanjutkan saja materi kita yang tadi. Laporan masih ada beberapa yang belum memberikan laporan individu ya. Ya, Pak. Ya, yang sudah Ilham sudah ya, Nur Noviawati, Yesi, Wijayanti, Stevi sama Jemiati. Masih 1, 2, 3, 4 ya, masih 4. Oke, siapa yang belum? Langsung. Atau Pak. Siapa yang siap? Saya, Pak. Pirsa, Pak. Ya, ayo, oke, silakan. Ya, silakan. Masih pelayanan publik ya? Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun tugas individu saya yaitu identifikasi pelayanan publik di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, mulai dari pembatasan hubungan sosial, menghimbau untuk bekerja di rumah bagi sebagian besar ASN. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki risiko tinggi dalam pelayanan publik yang terjadi di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air pada saat masa pandemi ini jauh berbeda pada saat sebelum COVID-19. Pada saat awal pandemi, aturan untuk tamu dan pegawai Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sangatlah ketat. Pada saat masuk gerbang harus melakukan tes suhu, cuci tangan, dan memakai masker tanpa terkecuali. Tapi lama-kelamaan aturan itu mulai berkurang, diperhatikan, dan sebagian tamu dan pegawai mulai tidak mengindahkan aturan tersebut. Dan untuk pelayanan publik di dalam kantor pun masih belum terstruktur
diatur dengan baik. Contoh mulai dari bagian security hingga bagian resepsionis. Pada saat masuk ke pintu utama tidak ada keterangan atau bagian resepsionis dan itu membuat tamu yang datang bisa kebingungan. Adapun saran menurut pendapat saya itu tetapkan protokol kesehatan baik pegawai ataupun tamu. Siapkan papan informasi atau papan petunjuk ke setiap ruangan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terkait dalam hal ini dapat dilakukan dengan strategi-strategi yang dapat membangun sistem pelayanan yang baik dan mewujudkan kualitas dari kebijakan publik yang baik pula. Upaya ini dapat terwujud apabila terdapat konsistensi dari sikap yang bertanggung jawab bahwa keberadaannya adalah semata-mata mewakili kepentingan masyarakat di lingkungannya. Sehingga keberadaannya harus memberikan pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki hak tersebut. Perangkat yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi aspek pelayanan publik tersebut karena dengan begitu masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga akan tercipta suatu sistem yang baik. Terima kasih, Pak. Oke, ini apa namanya kenyataan di situ ya. Tapi kan memang kelihatannya juga apa ya sudah mulai melemah ini kita punya upaya pencegahan COVID ya. Dulu baru satu saja yang muncul itu tahun 2020 kemarin bulan berapa itu April barangkali, satu saja yang muncul di sekitar Jalan Maleo, dia tahu di mananya Dwi Jayanti ini dulu yang pertama muncul. Itu satu kota Palu macam langsung jadi kebingungan. Iya kan? Sekarang masih ratusan juga, ya masih ratusan sesuai dengan data yang ada dan cukup banyak untuk kota Palu lebih besar dibanding kota-kota kabupaten-kabupaten yang lain. Justru terkesan mulai agak longgar lah ini juga tidak tahu kenapa sampai seperti itu. Mungkin masyarakat sudah mulai menganggap biasa atau mungkin masyarakat sudah mulai tahu bagaimana cara mengatasi atau ya menghindar atau barangkali ada upaya-upaya preventif yang mungkin masyarakat sudah bisa lakukan sampai masyarakat sudah mulai katakanlah agak bukan juga memandang enteng tapi mulai agak lalai lah dibanding yang bagaimana Pak Persal? Mungkin sudah mulai jenuh Pak dengan penyakit ini, virus ini. Ya artinya sebetulnya kalau harus bilang jenuh juga ya jangan juga harus berpikir begitu. Kalau memang kena kan memang yang menjadi susah juga keluarga tuh tetap kita menjaga. Cuma itu ya mungkin karena sudah cukup lama tadi itu dianggap mulai terbiasa dengan masalah ini dan juga sudah ada upaya-upaya tindakan-tindakan preventif ya dari yang mereka bisa lakukan dengan banyak belajar dari mungkin pengalaman-pengalaman dari media massa bahwa bagaimana cara mengatasinya. Alhamdulillah mereka sudah mulai tahu mengatasi hal tersebut hingga pada akhirnya dianggap biasa-biasa saja kan begitu. Kalau dulu kan pada takut semuanya, tapi tentunya perlu ada himbauan ulang ya dari pemerintah. Dulu saja baru 1-2 orang yang kena, bahkan baru 1 yang kena, kita tidak bisa sholat di masjid, iya kan? Sekarang sudah biasa.
kalau saya sih sampai dengan sekarang masih tetap waspada, dan saya masih sholat juga tarawih di rumah, dan insya Allah juga kalau masih tetap begini perkembangannya, mungkin saya masih sholat id juga dengan keluarga di rumah. Saya saya masih apa namanya, bukan juga takut, tapi upaya-upaya pencegahan itu perlu kita lakukan. Paling tidak kita berusaha sedini mungkin untuk menghindar dari hal-hal yang simpat ya memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu kan seperti itu. Kalau saya seperti itu, makanya sampai tadi malam sampai sholat juga di bahkan kemungkinan kecuali Jumat saya sudah tahu ada beberapa tempat yang masjid yang saya ini, dan itu paling belakang. Assalamualaikum, saya langsung apa namanya keluar, dan nanti di mobil baru saya mungkin ada zikir sebentar, kemudian berdoa. Saya cepat langsung sebelum yang lain apa namanya bubar, saya langsung bubar. Sampai seperti itulah pencegahan. Dan alhamdulillah saya juga sudah 2 kali vaksin, sudah berupaya, tapi tetap masih agak sedikit khawatir juga tentang itu. Ya ini tentu perlu ada upaya-upaya dari pemerintah dan mungkin juga pimpinan supaya sebab kalau kita yang kena kan nanti juga yang siksa ke masyarakat. Baru kalau kena juga masyarakat menjauh dari kita. Ini susahnya kan, ada upaya-upaya dari masyarakat yang katanya ini takut sekali kena berpapasan dengan orang yang kena dengan penyakit ini. Tapi mudah-mudahan kita akan terhindar dengan ini. Tapi memang kalau saya melihat apa yang Firsal kemukakan ini, memang perlu ada ketegasan dari pimpinan. Terutama jangan kita mengharap pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur, pimpinan unit kita perlu ada ketegasan, tetap masih menggunakan atau menerapkan protokol COVID atau kesehatan. Kalau saya seperti itu ya, saya punya saran. Jadi bagus sarannya, tetap apa namanya diminta supaya benar-benar masih mematuhi himbauan daripada pemerintah, supaya supaya kita punya pelayanan kepada masyarakat semakin bagus juga. Kemungkinan ada masyarakat yang mau ke sana takut, atau kalau ketemu dengan masyarakat yang tidak takut, ya takutnya justru dia membawa virus ke kita, kan begitu. Saya sampai seperti itu, sangat hati-hati sekali saya, termasuk dalam rumah sangat hati-hati sekali untuk menjaga setiap sesuatu harus tanda kutip higienis tetap kita jaga. Makanya saya katakan mungkin sama teman-teman yang lain, alhamdulillah juga ada hasil sisi positif, di mana sampai dengan sekarang itu kecuali hari ini ya, kecuali tadi, biar tengah hari saya tetap atau siang saya tetap minum air hangat. Tadi hampir saja saya lupa mau pesan mana saya punya air, tapi saya jadi hampir saja. Apalagi tadi waktu pertama Pak Abu bilang ada snack di situ, saya langsung pikir, oh iya mana saya punya air ini, kenapa anak-anak tidak bawa ke sini saya punya. Dalam hatiku seperti itu, tidak sadar ternyata ini sementara puasa ini juga. Ini karena sudah ada kebiasaan. Bahkan alhamdulillah dengan pelajaran yang diberikan oleh oleh Tuhan lewat musibah ini, itu saya paling tidak sekitaran 2 liter air hangat yang memang saya konsumsi. Seperti itu. Ini pembelajaran dari teman-teman yang ada di rumah sakit ini. Bagus ya. Makanya teman-teman ini Undatan, Madani, apa semua, kalau ada yang pencegahan praktis, saya tolonglah disampaikan sama kita ini yang tidak tahu ya.
Ini kan semua orang rumah sakit ini, kecuali Ilham, Firsal, dan saya. Ini selebihnya ini orang rumah sakit semua, jadi tolong dikasih tahu lah. Tapi yang untuk sementara saya dapatkan seperti itu. Gitu. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi kembali yang saya merasa bersyukur Anda sudah bisa melihat kelemahan-kelemahan daripada dinas kita sendiri terhadap bagaimana upaya pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal. Ya, seperti tadi juga sudah dicontohkan oleh Saudara Firsal. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi teruskan ya, teruskan Anda punya identifikasi seperti itu supaya pelayanan prima kepada masyarakat akan terwujud. Karena kita selalu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kita. Oke, saya kira begitu Pak Firsal. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kita lanjut ya. Masih ada. Bagaimana nih Ken? Sudah bisa? Saya coba lagi, Pak. Nah, coba-coba. Tadi kan belum tahu, coba nih Ken. Ya, mudah-mudahan ini sudah. Sudah Pak, kelihatan Tapi Pak. masalah ini apa namanya? Sudah. Desa siaga. Oke. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Deskripsi singkat tentang pelayanan publik di Rumah Sakit Daerah Madani di ruang kesehatan jiwa anak dan remaja. Menurut pendapat saya ini Pak, situasi pelayanan publik di Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir 2020 mengalami penurunan atau minat masyarakat untuk berkunjung mendapatkan layanan kesehatan, rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan ini disebabkan oleh perubahannya status rumah sakit umum menjadi rumah sakit rujukan COVID Provinsi Sulawesi Tengah. Secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kunjungan di ruangan kesehatan jiwa anak dan remaja. Takutnya orang tua pasien membawa anak ke rumah sakit dan perubahan status rumah sakit umum menjadi rumah sakit COVID. Pada awal tahun 2021, status rumah sakit kembali seperti semula menjadi rumah sakit umum dan jiwa. Namun belum mempengaruhi jumlah peningkatan pasien yang datang berkunjung. Untuk saran perbaikan pelayanan di Rumah Sakit Madani, di ruang kesehatan jiwa anak dan remaja, oleh karena itu untuk mengembalikan minat dan keberanian pasien untuk datang berkunjung, maka dari itu saya selaku terapis bicara akan memberikan informasi kepada orang tua pasien untuk berkunjung ke rumah sakit di ruang kesehatan jiwa anak dan remaja melalui WA Group, Facebook, dan media sosial, Pak, untuk mensosialisasikannya, Pak. Terima kasih. Oke, ya seperti itu ya. Ini juga bagus juga identifikasi seperti ini. Cuma memang masyarakat sekarang pada takut ke rumah sakit. Jangankan di Madani, di puskes di desa-desa yang saya pantau, itu saya juga selalu pantau keadaan-keadaan di masyarakat. Itu mereka juga takut. Takutnya katanya ini mohon maaf ya, ini tidak semua, takutnya jangan-jangan ke sana sudah ditahan ini. Ditahan. Artinya ini masyarakat awam ya, kita tidak bisa lepas dari apa yang terjadi dalam pikiran atau apa yang ada dalam pikiran masyarakat awam. Tapi itulah yang kenapa tidak mau ke rumah sakit? Jangan-jangan sampai di sana malah ditahan. Nah, katanya, jadi mereka jadi takut. Ya memang pengaruhnya sangat-sangat luar biasa sekali penurunannya ya. Iya, Pak. Agak kita memang bisa sadar seperti itu. Bahkan ada yang saya baca di grup-grup keluarga apa semua, saya ketawa juga nih. Kalau dulu dia bilang kita cuma sakit sedikit terus mungkin ada tidak enak badan, sakit apalagi mungkin agak demam-demam apa semua, itu muncul di grup atau di Facebook. Saya hari ini tidak enak badan apa semua. Kadang-kadang dia keluhkan lewat Facebook. Dulu seperti itu. Sekarang tidak ada yang berani. Coba-coba dia bilang berani keluhkan begitu. Tidak, jangan tunggu dia bilang lama. Berapa menit dia bilang. Pasukan dari bulan itu datang dia bilang. Maksudnya yang pakai artinya begitu. Jadi tidak ada yang berani sekarang itu mau keluhkan itu dia. Takut katanya. Mungkin ini cuma sekedar
guyon saja, tapi itulah realita di masyarakat. Mereka sekarang pada takut. Nah, kira-kira yang terjadi di BPSDM juga seperti itu. Bahkan BPSDM sekarang ini kan rumah sakit darurat kan. Kita punya kantor ini rumah sakit darurat. Pertama awalnya saya sendiri juga takut. Ini rumah sakit darurat ini. Baru kita kan dua gedung ya. Gedung belakang itu asrama, gedung depan kantor ya. Walaupun sudah dipagar, memang tidak bisa kita ke sana, tapi saya kadang-kala parkir saja, parkir mobil tidak mau di antara dua gedung itu. Saya lihat arah angin, jangan sampai arah angin. Aja sampai awamnya saya sampai seperti itu ya. Mohon maaf ya sekali, awamnya saya sampai jangan-jangan ini kan di bawah angin dari sana. Jadi saya masuk tetap kadang lewat depan. Sudah dengan satu persiapan yang ini kan, cuma alhamdulillah setelah banyak menyimak, banyak mendengar, banyak belajar, ya ternyata ya seperti itulah. Yang penting kita menjaga diri apa semua. Itu. Jadi ini kan ya memang kita tidak bisa salahkan masyarakat untuk sementara. Satu, mereka takut, itu takut ditahan. Masyarakat seperti itu, aduh. Tahu saya tuh keluarga orang yang punya pendidikan saja berpikir begitu. Aduh, jangan-jangan, dan tidak bisa dilawan ketika dokter atau petugas rumah sakit bilang kamu kena, tidak bisa kita dilawan. Lawan pihak polisi atau ini kan di belakang itu ya. Tidak bisa dia bilang lebih baik kita bahkan mohon maaf sekali lagi tanda kutip, ada yang punya pemahaman mati hidup dia bilang tetap di rumah kita, orang dia bilang mati hidup tetap. Cuma sampai seperti itu. Nah, ini juga sekali lagi mohon maaf ya, apa ini karena mungkin pelayanan yang ada, katanya ada yang cerita, ini sekali lagi mohon maaf ini saya cuma katanya, aduh kalau sakit baru ditahan di rumah sakit, isolasi di rumah sakit, biar sudah mau mati dia bilang yang datang itu cuma palingan 1 hari 1 kali cuma datang ke. Mungkin benar juga, tapi mungkin juga benar kenapa cuma datang 1 kali, takut juga petugas jangan-jangan kita tunjuk karena kan begitu, bisa saja. Dan ini tidak memilih, oh ini petugas apa semua. Saya punya bimbingan kemarin akhir September atau Oktober kemarin. Saya punya bimbingan di PIM 3. Seorang dokter. Suaminya juga dokter. Bahkan suaminya ketua atau apa istilahnya yang menangani masalah COVID di salah satu kabupaten. Kena juga istrinya. Bayangkan sudah mau ujian. Dia bilang, Pak Ali saya belum bisa ujian ini. Saya minta apa-apa, Bu. Saya bilang, Ibu fokus di masalah kesehatan. Nah, coba seperti itu. Jadi kira-kira 1 minggu kemudian setelah dia pulih, dia datang. Dia pulih, kemudian dia datang, kasih lihat itu. Kasih lihat dia punya laporan. Saya juga jadi takut-takut. Padahal dia sudah dinyatakan sembuh apa semua, apalagi dua-dua dokter suami istri. Tiba-tiba jadi ada anak-anak bilang, Pak ada ibu-ibu cari. Kaget saya, astaga, tidak mungkin saya bilang jangan. Sampai di rumah tuh saya jadi takut, astaga, saya bilang tidak, dia cari rumah karena dia meminta bimbingan dan juga tanda tangan kalau sudah siap tuh untuk diuji. Sampai seperti itu. Nah, dia cerita, memang juga tidak bisa disalahkan petugas yang mungkin cuma sekali-sekali, mereka juga takut. Ya, jadi kesimpulan yang dia informasikan ke saya, Pak Ali dia bilang, mari kita saling menjaga, dia bilang. Kalau kena dia bilang, sangat-sangat siksa, dia bilang. Saya punya suami saja, dia punya ketua panitianya atau apa istilahnya itu,
di penanganan COVID, dia bilang cuma dilihat dari kaca, dia bilang saya di dalam, dia di luar, dia bilang. Coba, padahal suaminya kalau dipikir. Jadi itulah barangkali ini Bu Niken. Jadi tidak bisa kita salahkan kenapa pikiran masyarakat seperti itu hingga akhirnya mereka takut, karena itu takutnya mungkin ditahan, takutnya di apa. Jadi cuma yakin saja teman-teman dari kesehatan, semua orang sekarang pada upaya untuk bagaimana pencegahan, bagaimana upaya-upaya preventif dilakukan oleh masing-masing. Jadi tanpa mungkin ya sekali lagi tanpa bimbingan dari petugas kesehatan, mereka sekarang proaktif mencari bagaimana caranya supaya tindakan-tindakan preventif itu mereka lakukan, karena mereka juga ingin selamat. Jadi kalau toh tidak di rumah sakit, tidak ke rumah sakit, bukan berarti mereka mengabaikan masalah kesehatan, tidak, mereka malah dengan upaya sendiri. Saya malah ada ruangan khusus saya tidak pasang pendingin ruangan. Pas kena matahari apa semua di situ, jadi kalau sudah rasa-rasa tidak enak badan, biar tengah hari tidur di situ. Memang keluar itu suara biji-biji. Karena tiap pakai, saya sampai seperti itu upaya pencegahan. Tutup semua, minum air hangat, tidur di tempat yang tidak cuaca panas kan. Jadi sampai seperti itu upaya, entah ilmu dari mana, tapi saya bilang yang penting keluar biji-biji suara itu. Tidak enak, tapi mau diapa? Itu bagian dari pencegahan. Itu jadi begitu Bu Niken ya. Jadi bukan berarti masyarakat tidak sadar tentang masalah kesehatan, mungkin pelayanan di rumah sakit Madani yang tidak baik, tapi masyarakat memang di mana-mana mereka sekarang takut untuk ke rumah sakit. Karena itu takut ditahan itu, jangan-jangan ini baru ditahan. Ada kasus lagi, ada kasus ini teman. Dia coba-coba, tidak enak badannya, dia coba-coba periksa. Ternyata setelah dia periksa, satu minggu kemudian ada hasil dari pemeriksaan, ternyata positif. Dia diisolasi, suami istri diisolasi. Padahal setelah dia dinyatakan seperti itu, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk setelah dia diperiksa, walaupun belum ada beritanya, dia sudah langsung berupaya. Jadi ketika datang, barangkali ya, ketika datang menurut penjelasannya, ketika datang itu hasil dia positif, sebetulnya dalam dirinya mungkin sudah tidak positif, karena dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Ini kan tinggalnya jauh di Lu kan. Tapi karena baru datang itu hasil, ya dinyatakanlah. Nah, ternyata memang masyarakat sekarang itu sudah mulai berupaya secara mandiri melakukan upaya-upaya pencegahan atau upaya-upaya preventif ya yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi bukan karena mungkin pelayanan di rumah sakit sudah kurang baik, Bu Niken ya, tapi itulah masyarakat sekarang sudah justru mulai berupaya untuk melakukan upaya-upaya yang mereka cari sendiri di luar dengan takut ya, sekali lagi takut ke rumah sakit. Saya kira Pak Firsa juga ini kalau rasa-rasa demam ini macam takut juga ke rumah sakit ini daripada ditahan. Iya Pak, betul Pak. Syukurlah kalau Pak Kris yang tahan. Oh, lebih bahaya Pak kalau Pak Kris. Langsung masuk isolasi Pak. Langsung masuk isolasi. Pas masuk isolasi jarang dia jarang Pak Kris datang mana jenguk atau paling tidak ini. Aduh, lebih tambah pusing lagi, kita punya pikiran lagi. Jadi kira-kira seperti itu ya pemahaman masyarakat Bu Niken ya. Jangan beranggapan bahwa Anda punya rumah sakit pelayanannya sudah semakin tapi bagus upayanya Anda selalu mensosialisasikan bahwa tidak apa-apa. Dan paling mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, tidak apa-apa.
komiu tidak akan ditahan. Kalau itu barangkali itu yang mau ditahan, itu yang mereka takut itu. Oke, saya kira begitu. Oke, Bu Niken, lanjut. Siapa lagi? Masih ada? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, siapa lagi nih? Terima kasih sama-sama ya. Siapa lagi yang belum melaporkan ini? Stepi sudah ya? Stepi tadi sudah? Sudah Pak. Rizky ya? Rizky yang belum. dengan Chris. Ya, Rizky yang belum ini. Soalnya kode yang saya kasih ini antara Stevi dan Rizky. Jadi saya tidak tahu siapa yang belum ini. Ternyata Rizky yang belum. Oke, silakan Rizky. Bisa Rizky? Tidak bisa Pak. Coba sambil coba langsung dulu, Chris dulu supaya waktu ya. Oh iya sudah masuk Chris. Iya. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki fungsi umum yaitu sebagai penyelenggara layanan pengobatan dan pemulihan kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan rumah sakit dan kebutuhan medis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ya. Rumah sakit memiliki beberapa pelayanan medis, diantaranya instalasi gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, kamar bedah, dan instalasi perawatan intensif. Kelima pelayanan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bagian terdepan yang memiliki peran vital bagi keberadaan rumah sakit adalah instansi gawat darurat, di mana IGD merupakan penanganan darurat yang cepat dan merupakan tujuan pertama pasien yang dimiliki kondisi darurat atau yang membutuhkan pelayanan segera. Pelayanan pasien di IGD dilakukan berdasarkan triase. Cover off. Ya. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dengan bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pak, boleh saya langsung ke ini saja Pak, ke analisa. Ya. Serangkaian tugas yang dimiliki oleh perawat IGD di rumah sakit melakukan tindakan medis atau intervensi kepada pasien sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, membantu dokter dalam memberikan pelayanan atau pertolongan kepada pasien dalam keadaan gawat dan darurat, menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga serta sesama perawat, mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien, melaksanakan anamnesa, menyiapkan penyelesaian administrasi, memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien, melakukan pengecekan alat setiap pergantian shift, pengecekan obat, dan melakukan pendokumentasian setiap melakukan tindakan keperawatan. Menurut pendapat saya, pelayanan publik dalam memberikan asuhan keperawatan yang dilakukan di IGD RSUD Undata Palu sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan. Hanya saja ada beberapa kendala yang dialami yaitu pasien dan keluarga pasien terkadang ingin segera ditangani. Sementara perawat dan dokter telah melakukan
triase terlebih dahulu untuk menilai bahwa kasus pasien tersebut mendesak untuk ditangani atau bisa menunggu. Terkadang juga pihak pasien dan keluarga pasien mengancam untuk menuntut memberitakan hal tersebut ke media sosial bila mereka tidak segera ditangani. Padahal yang membuat pelayanan terhambat itu bukan dari pihak petugas IGD, baik dari perawat maupun dokter. Karena untuk menegakkan diagnosa itu, pemeriksaan penunjang juga sangat mempengaruhi efektif dan efisiensinya pelayanan. Apalagi pada masa pandemi saat ini, keluarga pasien akan semakin lama menunggu di IGD karena pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya berdasarkan pemeriksaan dan keluhan pasien, tetapi semua pasien yang masuk di IGD harus dilakukan screening terlebih dahulu. Membutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang seperti ronsen toraks dan beberapa pemeriksaan darah untuk menentukan total scoring apakah tetap akan dilakukan perawatan di ruangan biasa atau akan dipindahkan ke IGD isolasi untuk dilakukan swab. Jika hasil scoring tinggi, pasien akan dipindahkan ke IGD isolasi dengan catatan pasien atau keluarga pasien bersedia untuk dilakukan perawatan isolasi dengan menandatangani persetujuan tindakan untuk dilakukan swab. Pasien juga berhak untuk menolak tindakan tersebut dengan catatan pasien menandatangani tindakan penolakan dan bersedia untuk pulang atas permintaan sendiri. Karena pasien yang menolak swab, Pak, kan dia sudah ditentukan untuk kalau untuk direncanakan swab harus diisolasi. Jadi mau tidak mau pasiennya harus pulang karena tidak bisa dipaksakan untuk dirawat dilakukan di perawatan biasa. Apabila hasil swab positif, akan dilakukan perawatan isolasi sampai hasil swab negatif. Tetapi jika hasil swab negatif, pasien tersebut akan dipindahkan ke ruangan perawatan biasa. Proses inilah yang menimbulkan pendapat bahwa pelayanan yang dilakukan di IGD itu lama. Untuk mengatasi masalah atau asumsi pasien dan keluarga pasien tentang pelayanan yang lama di IGD, itu sebagai pemberi pelayanan, komunikasi sangat diperlukan dalam perencanaan keperawatan. Karena dengan berkomunikasi, kita dapat menentukan rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Setiap pasien berhak untuk menolak atau setuju terhadap tindakan yang akan dilakukan. Karena itu merupakan hak yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien yang tidak bisa dilanggar oleh pemberi asuhan keperawatan. Semua tindakan keperawatan yang dilakukan harus atas persetujuan dari pasien dan keluarga pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan. Pasien dan keluarga pasien juga berhak untuk mendapat informasi tentang keadaan kondisi dari petugas kesehatan baik dari dokter maupun perawat. Saran saya, sebagai pemberi pelayanan diharapkan bisa melakukan komunikasi terapeutik saat berinteraksi dengan pasien maupun dengan keluarga pasien untuk meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain karena komunikasi itu merupakan dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Hal-hal yang mendasar yang perlu dijadikan pegangan dalam memberikan pelayanan publik, khususnya saat melakukan pelayanan pada pasien, harus berdasarkan prinsip-prinsip agar terwujudnya pelayanan prima. 1. Transparan, yaitu dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pasien atau keluarga pasien mengenai kondisi pasien, diagnosa, hasil pemeriksaan, sampai dengan tujuan dan risiko tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Karena terkadang ada juga pasien yang seharusnya keluhan dengan, misalnya nih Pak, contoh, keluhan dengan sulit untuk buang air kecil. Jadi tindakan instruksinya dokter itu untuk dilakukan pemasangan kateter. Tetapi terkadang ada beberapa pasien juga yang menolak karena dibilang
karena takut. Jadi disinilah peran kita sebagai perawat, kita bisa mengubah persepsi pasien tersebut dengan menjelaskan tujuan dari tindakan dan risiko apa saja yang akan ditemukan pada saat dilakukan pemasangan kateter. Responsif yaitu mendengar keluhan pasien dengan penuh perhatian agar pasien merasa diperhatikan sehingga timbul rasa saling percaya. Tidak diskriminatif artinya memberikan pelayanan kepada semua pasien tanpa melihat suku, ras, dan status golongan pasien. Yang terakhir, efektif dan efisien, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien dan tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ada agar terhindar dari malpraktek. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Saya kira memang demikian ya, masyarakat itu, tapi saya kira Anda sudah bisa melihat ya hal-hal yang terjadi di OPD atau ruangan atau di apa istilahnya, kalau Anda itu di rumah sakit, di ruangan ya, ruangan Anda atau di tempat tugas Anda, di mana memang ada pemahaman-pemahaman daripada masyarakat, karena dia tidak pernah tahu. Yang dia tahu itu, apalagi masyarakat dari kampung, itu yang dia tahu datang langsung dilayani. Nah, kalau dengan keadaan seperti sekarang ini kan masih pemeriksaan darah dan lain sebagainya, karena terkait ya, bukan hanya, sudah betul itu bukan hanya keluhan, tapi terkait juga dengan sekarang pandemi sekarang ini kan, jadi satu kaligus dijalankan itu. Nah, ini yang bikin takut orang juga, kaitannya dengan yang Ibu Niken punya tadi, itu yang bikin takut ya, yang membuat rasa takut dari masyarakat itu semakin meningkat itu. Saya cuma periksa ini, tiba-tiba diperiksa ini, akhirnya ditahan dan sebagainya. Itu mereka takut. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat di kampung itu terbiasa. Ketika diperiksa, ketika mau berobat ke mantri ya, atau ke suster atau ke mana, apapun namanya di kampung itu, bukan ke, biasa juga bahkan di dokter juga, dokter-dokter yang itu pas datang langsung konsultasi sebentar, kasih obat atau suntik, aman, berangkat. Bahkan ada saya punya teman, punya keluarga, katakanlah pamannya, dia datang berobat di Palu. Sudah berapa hari belum ada pengobatan, baru diambil dulu darah, kencingnya, air seninya diambil, diperiksa apa semua, baru menunggu hasil sampai 2 hari. Apalagi kalau kena hari Sabtu, hari ada antaranya hari Minggu, nanti hari Senin, itu pun baru tahu hasil darahnya bagaimana dari lab. Nah, kemudian diadakan tindakan-tindakan, memang sudah langsung tindakan pengobatan dan sebagainya, kan sudah ada tindakan-tindakan yang diambil. Lalu apa dia bilang? Saya kira ini kalau ke Palu semakin bagus. Lebih baik di kampung, dia bilang. Kalau di kampung saya serta datang langsung diperiksa, disuntik, kasih obat. Ini dia bilang sudah 2 hari. Belum ditahu apa saya punya penyakit, dia bilang. Nah, sampai begitu. Ini orang dari kampung kan begitu dia. Dia pikir di kampung itu kan pokoknya, kenapa saya kurang enak ini sudah, ini obatnya atau suntik, oke sudah aman. Bayar, berangkat, pulang. Tidak cukup 1 jam. Di sini masih diperiksa, masih masuk ke lab apa semua, hingga akhirnya yang bersangkutan mengeluh. Dia bilang, saya kira di Palu ini, dia bilang semakin bagus. Justru setengah mati, dia bilang lebih baik di kampung, dia bilang. Di sini sudah 2 hari saja, dia bilang belum juga diperiksa, tiap hari ke rumah sakit, dia bilang. Padahal itu lebih, sebetulnya kita lebih teliti lagi kan. Tapi itulah pemahaman dari masyarakat, terutama masyarakat kampung. Nah, kira-kira itu juga mungkin yang terjadi di Anda. Yang mereka tahu itu mereka datang harus cepat dilayani, seperti itu. Tapi tentu di sini fungsinya kita untuk bisa mensosialisasikan
untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa justru pemeriksaan di sini justru sudah semakin teliti lagi pemeriksaan di sini. Jadi dilakukan berbagai macam identifikasi yang dilakukan, diagnosa dilakukan sampai betul-betul. Kalau di kampung kan cuma dengar keluhan kasih obat aman. Tapi buktinya juga mereka sehat di sana tanpa tidak terlalu banyak dia punya diagnosa sembuh juga, mungkin karena yakin saja. Kalau kita di sini kan perlu diagnosa yang lebih teliti lagi. Kenapa ini terjadi? Kenapa hingga darah diperiksa, kencing diperiksa dan sebagainya. Itu bentuk upaya dari pihak kesehatan supaya betul-betul kita temukan penyakit yang sebenarnya. Kan begitu. Jadi saya kira begitu ya. Jadi sangat diperlukan sekali ini Rizky, diperlukan sekali upaya dari pihak kesehatan untuk mensosialisasikan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi untuk yang keadaan yang sekarang ini, memang pada umumnya kalau kita hubungkan dengan yang tadi pembahasan dari Niken, kita tidak masyarakat sekarang pada takut. Makanya ketika diperiksa kemudian dinyatakan, kemudian dia menolak untuk ini, mungkin seperti itu mereka takut untuk isolasi. Tapi kalau toh ditanya isolasi mandiri atau di rumah sakit, kalau menurut informasi yang saya dengar masyarakat, mereka lebih banyak memilih untuk isolasi. Kalau toh umpamanya dinyatakan ya reaktif isolasi mandiri. Banyak yang mau apapun. Banyak yang minta pulang. Ya, itulah bahasa mereka. Mati saya di rumah, dia bilang. Itu. Nah, kalau sekarang sudah agak kelihatan, sudah tidak terlalu. Kalau yang dulu kan takut, tidak ketemu keluarga kalau meninggal. Itu kan jadi pada takut semua. Ini kalau mau ke rumah sakit jadi takut ini. Mungkin karena cuma pengaruh saja udara atau apa sampai bersin seperti ini, takut juga ke rumah sakit pelapor. Kira-kira begitu ya. Jadi oke, Rizky, terima kasih. Dan terakhir kita punya ini beliau ini yang sering tahan pasien, Pak Kris. Sudah berapa Pak Kris yang diisolasi? Kalau untuk sementara di Madani sisa 13 saja Pak. So sudah kembali jadi rumah sakit umum. Sisa 13 itu masih banyak juga ya. Iya. 13 takut juga itu 13. Dulu saja cuma satu tetangganya ini Dwi Jayanti. Jadi gempar ini Palu. Dan gemparnya jauh. Jauh. Saya kira kayaknya. Kan namanya kan Maleo kan yang pertama muncul. Iya, Pak. Tapi ini orang Palu ini, serta katanya sudah diisolasi, malah besoknya orang itu macam saja disuruh-suruh harus ke rumah sakit. Siapa itu? Jadi ramai di rumah sakit. Oke, langsung ya Pak Kris. Ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pelayanan publik di OPD rumah sakit saya atau tempat tugas saya. Dan saya akan memberikan saran. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini ada penjelasan tentang masalah pelayanan publik yang sering terjadi di Indonesia. Merupakan masalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayan publik. Masalah ini mulai tampak dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang memuaskan, dengan ditandai adanya protes oleh berbagai kalangan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah di Indonesia.
Ini yang di bawah ini adalah penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dengan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan publik yang prima pada setiap instansi pemerintah. Implementasi undang-undang ini sampai saat ini ada mungkin beberapa bagian atau beberapa tempat belum terlaksana dengan baik. Contohnya misalnya di RSUD Madani ada kasus tentang pelayanan publik yang belum terlaksana dengan baik. Salah satunya yaitu pasien setelah mendaftar itu harus mengantri di ruang tunggu karena petugas pelayanan yang kemungkinan ini tidak datang tepat waktu dengan penyebab atau alasan yang berbagai macam, atau mungkin masalah yang terdapat pada masyarakat itu sendiri yang biasanya datang tanpa membawa identitas atau cuma membawa kartu BPJS tanpa membawa KTP. Itu semua dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat. Kemudian contoh lainnya yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat selama Rumah Sakit Madani menjadi rujukan COVID, sehingga jam kerja di Rumah Sakit Madani itu berubah karena status rumah sakit pun berubah. Kemudian sama kurangnya pemahaman masyarakat untuk membaca pengumuman-pengumuman yang sudah disediakan oleh Rumah Sakit Madani, baik itu yang ditempel ataupun yang disiarkan melalui layar monitor di ruang tunggu. Untuk kasus yang pelayanan publik di ruangan saya itu contohnya misalnya sering terjadi adalah tidak lengkapnya data pasien yang dibawa saat melakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga petugas lab harus mencari data pasien tersebut dulu dengan menghubungi ruangan-ruangan yang bersangkutan. Dalam kasus ini pelayanan publik akan menjadi macet atau terganggu, di mana untuk melengkapi data pasien kita membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melengkapinya sehingga menyebabkan masalah pada pelayanan. Kemudian saran dari saya yang dapat saya sampaikan untuk pelayanan publik di lingkungan Rumah Sakit Madani agar menjadi lebih maksimal. Yang pertama, melakukan kembali absensi menggunakan fingerprint ini karena rumah sakit pada saat ini sudah kembali ke rumah sakit umum, jadi kemungkinan sarannya melakukan kembali absensi menggunakan fingerprint agar jadwal dinas atau jadwal kerja itu mulai teratur kembali. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai persyaratan jika melakukan kunjungan berobat ataupun pemeriksaan di Rumah Sakit Madani. Yang ketiga, melakukan komunikasi antara petugas laboratorium dan ruangan untuk melengkapi data diri pasien sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, memberikan informasi dengan baik dan benar tentang pemeriksaan laboratorium seperti waktu pemeriksaan sampai keluarnya hasil agar pasien memahami waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan laboratorium dan alur-alurnya pada laboratorium RSUD Madani. Sekian, Pak. Oke. Jadi hampir sama juga dengan teman-teman yang lain, Pak Ado. Memang cuma memang sarannya ini cukup bagus karena memang dia sudah kembali menjadi rumah sakit umum, maka kita yang di dalam ini kalau boleh mulai aktif sebagaimana biasa. Cuma kembali lagi terkait dengan aturan, apakah memang aturannya sudah seperti itu, mungkin dari gubernur, dari pemerintah maksud saya, apa memang sudah diizinkan kita untuk kembali bekerja secara normal seperti biasa, atau masih ada waktu-waktu tertentu yang ditentukan pembagian waktu untuk para karyawan atau pegawai. Kita kembali lagi seperti itu. Kalau sudah dinyatakan kembali, ya berarti kita akan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, ya kan? Artinya kita sendiri yang harus memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita sudah siap melakukan pelayanan. Jangan masyarakat datang, kita yang belum. Seperti itu.
Nah ini juga saya tidak tahu apa memang sudah ada ketentuan seperti itu, kita kembali lagi, sudah kembali sebagaimana biasa. Ya. Cuma kalau kita di kantor di BPSDM, mungkin karena terkait juga dengan sistem yang ada sekarang ini, memang lebih banyak, kalau saya sih lebih banyak di rumah, tapi ketika memang tidak bertugas, saya kadang ke kantor. Kalau tugasnya lebih banyak di rumah, kalau umpamanya tugas membimbing seperti ini. Ini pada umumnya nih, kalau saya lihat jadwal ini, mungkin berlanjut sampai selama bulan puasa ini begini terus, bimbingan tapi tetap langsung dari rumah. Jadi saya belum tahu persis apakah memang kita punya ketentuan sudah kembali lagi, toh. Tapi kan tidak mungkin kalau Anda di rumah sakit itu pakai virtual seperti ini, kan tidak mungkin. Lalu kalau ya ada yang sakit cuma Zoom saja, kamu sakit apa semua ya, tidak mungkin kan seperti itu. Kalau kita kebetulan diklat memang bisa kita lakukan ya seperti ini. Tapi Anda di rumah sakit tentunya harus ketemu secara langsung untuk mendiagnosa. Kita harus tahu bagaimana suhu dan lain sebagainya. Tidak mungkin suhu secara virtual seperti ini kan. Tapi tidak tahu lah, barangkali mungkin ke depan sudah bisa pakai secara virtual seperti ini, sudah diketahuan suhu. Nah, saya juga tidak tahu kan. Oke, saya kira seperti itu ya. Terima kasih Pak Kris ya sudah melaporkan hasil pemantauan di OPD masing-masing. Selanjutnya masih ada waktu, saya minta supaya kita masing-masing melaporkan ada 4 tugas kita, lagi ada 2 tugas kita, masing-masing tugas kelompok, berarti 4 karena dua kelompok lagi ini toh. Ya, langsung saja ya, karena waktunya yang sangat pendek. Kemudian kalau yang individu nanti kita lihat, kalau masih bisa ya kita tampilkan, kalau sudah tidak bisa kan saya sudah bisa periksa langsung. Cuma kenapa saya harus tampilkan, supaya semua bisa melihat, semua bisa menilai, mungkin ada saran-saran. Oke, silakan. Kelompok yang pertama siapa lagi? Kalau tadi kelompoknya Pak Kris, nah sekarang siapa lagi ketua kelompok ini? Ibu Stevi. Stevi, Pak. Siapa? Stevi dengan Dwi Jayanti, Pak. Coba ya, ketua Ibu Stevi, gimana? Silakan melaporkan. Tapi yang dulu ini ya, yang pertama WOG. WOG dulu ya. Oke, masing-masing dulu WOG kita selesaikan, baru ASN, manajemen ASN. Silakan Stevi. Sudah muncul Pak di layar. Ya, ini kelompok ya? Iya, kelompok Pak yang WOG. Anggotanya siapa-siapa? Ya, terima kasih Pak. Anggotanya kelompok 1, saya sendiri Stevi, Kris, Firsal, Jumiati dengan Nurnoviawati, Pak. Tunggu. 1 Stevi, kemudian Kris, kemudian 3 Firsal, Jumiati, 4 Jumiati, dengan Nurnoviawati, Pak. 5 Nurnoviawati. Iya, Pak. Oke, silakan. Masalah yang kita ambil terkait dengan WOG itu tentang kebijakan jaminan kesehatan khusus Jamkesus, implementasi Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 51 tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan Jamkesus sebagai penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Deskripsi singkat yang pertama, awal pelaksanaan Jamkesus dilandasi oleh Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan kesehatan
khusus bagi penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut Jamkesus. Disabilitas adalah jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi guna menuju integrasi program jaminan kesehatan semesta bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dengan tujuan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel, terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis. Peserta Jamkesus adalah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan ditetapkan melalui keputusan gubernur. Sedangkan paket manfaat yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dan alat bantu kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap di kelas 3 rumah sakit, pemberian alat bantu dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan gawat darurat serta tindakan medis lainnya. Walaupun Pergub Jamkesus sudah diterbitkan sejak bulan Agustus tahun 2013, tetapi pelaksanaan Jamkesus baru efektif di tahun 2015. Keterlambatan pelaksanaan Jamkesus dikarenakan kepesertaan Jamkesus baru ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 melalui keputusan Gubernur nomor 259/KEP/2014 tahun 2014. Selain itu, juga diperlukan persiapan-persiapan baik yang sifatnya administratif maupun pelayanan kesehatan itu sendiri. Kepesertaan Jamkesus tahun 2015 dan 2016 sebanyak 25.170 orang. Dari jumlah tersebut tercatat tidak sampai 10% penyandang disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta yang mengakses layanan Jamkesus tahun 2015. Layanan Jamkesus diakses oleh 1.617 orang penyandang disabilitas. Sedangkan di tahun 2016, sampai dengan bulan September, layanan Jamkesus diakses oleh 1.150 orang penyandang disabilitas. Masih rendahnya penyandang disabilitas yang mengakses layanan Jamkesus dikarenakan dari beberapa aspek antara lain terkait dengan validitas kepesertaan. Validitas data kepesertaan merupakan permasalahan utama dalam pelayanan Jamkesus. Dalam melakukan verifikasi, petugas belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama terkait kondisi peserta Jamkesus, baik dari status kedisabilitasan maupun status kesejahteraan. Hal ini berpengaruh terhadap akurasi data dan pemberi layanan. Masalah yang kedua, program Jamkesus belum sepenuhnya dipahami oleh peserta. Bagi peserta Jamkesus, informasi aturan-aturan operasional terkait mekanisme klaim, mekanisme rujukan, dan paket manfaat masih minim. Masalah yang ketiga, penyediaan sarana dan tenaga kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu hambatan dan keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, sedangkan penyediaan fasilitas umum mulai dari bangunan, gedung, sampai dengan fasilitas transportasi yang akses masih terbatas. Dari sisi tenaga kesehatan, masih terdapat kendala komunikasi dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Komunikasi yang digunakan masih bersifat umum, sehingga untuk penyandang disabilitas tertentu, padahal untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu juga dibutuhkan metode tertentu. Selain dari kualitas, diperlukan juga peningkatan layanan kesehatan Jamkesus dengan pengembangan layanan kesehatan melalui pengembangan kerjasama fasilitas kesehatan baik di tingkat dasar maupun rujukan. Dampak yang ditimbulkan dilihat dari faktor wall of government. Penyebab belum efektifnya kebijakan ini pertama dari sisi koordinasi. Pemerintah belum sampai pada ranah memahami fungsi instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya. Sisi kapasitas organisasi pendekatan WOG menuntut satu instansi pemerintah didorong untuk dapat mengelola berbagai fungsi pemerintah dalam situasi yang berbeda secara efisien dan efektif. Adapun dampak yang ditimbulkan dari masalah pelayanan publik pada pelaksanaan Jamkesus adalah validitas kepesertaan. Untuk validitas kepesertaan yang menjadi masalah utama menyebabkan penyandang disabilitas yang mengakses Jamkesus selama ini masih rendah di bawah 10%. Di lapangan masih terdapat data yang tidak sesuai. Alamat tidak sesuai, sudah meninggal, memiliki kepesertaan ganda. Selain itu, di lapangan juga masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdapat dalam database kepesertaan. Yang kedua, program Jamkesus belum sepenuhnya dipahami peserta. Belum ada kartu tunggal untuk mengakses Jamkesus yang mengharuskan difabel membawa banyak persyaratan penunjang seperti KK, KTP, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan adanya problem integrasi aktor dan kebijakan yang menyebabkan pelayanan yang dilakukan belum dapat berjalan satu pintu sehingga menyulitkan peserta untuk mendapatkan layanan Jamkesus. Yang ketiga, penyediaan sarana dan tenaga kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas menjadi sulit mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Strategi dan model best practice work (BOG). Rekomendasi kebijakan agar implementasi kebijakan Jamkesus dapat berjalan efektif di masa yang akan datang, maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk menyiasati kelemahan-kelemahan yang ada. Integrasi kebijakan memungkinkan terciptanya integrasi pelayanan sehingga masyarakat difabel dengan jaminan kesehatan apapun yang dimilikinya dapat mengakses Jamkesus tanpa adanya hambatan. Reformasi struktur birokrasi dalam hal ini adalah mempersingkat jenjang ataupun struktur pelayanan yang dilakukan guna memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat difabel. Di sisi lain, perlunya penggunaan TIK dalam administrasi Jamkesus sehingga memudahkan pelayanan yang ada. Selama ini yang terjadi adalah antrian yang sangat panjang sehingga waktu tempuh pelayanan pun menjadi sangat lama. Untuk itu, perlunya pengaplikasian TIK dalam pelayanan Jamkesus. Selain itu juga, meminimalisir ketidaksesuaian data peserta Jamkesus dilakukan proses verifikasi data. Jamkesus sebagai sebuah program baru, Jamkesus belum populer di kalangan penyandang disabilitas. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pemberi layanan. Penguatan kapasitas SDM. Penguatan kapasitas SDM dalam hal ini adalah pemberian training atau pelatihan khususnya kepada dokter umum seperti pelatihan rehab medis dasar guna penunjang pelayanan. Dalam hal ini, dokter umum harus mampu mengidentifikasi jenis kedifabelan agar memudahkan pelayanan ke tingkat selanjutnya. Selain itu, perlunya pelatihan bahasa isyarat tidak hanya kepada dokter saja, akan tetapi petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun di rumah sakit. Hal ini dapat memudahkan pelayanan khususnya untuk difabel penderita tunarungu. Strategi model best practice BOG tidak lepas pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, sehingga tetap diperlukan antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Sekian, Pak. Terima kasih. Mic-nya belum hidup, Pak. Oke, jadi langsung saja supaya satu kali karena waktu ini, langsung saja yang kelompok 2 bacakan juga supaya kita diskusikan sama-sama ya. Ini waktu saya tinggal berapa menit lagi, tinggal 22 menit ya. Maaf Pak, sudah kelihatan. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 2. Jadi siapa ini? Yang pertama Jaya, Dwi. Iya. Nanti Ilham. Yang kedua Ilham ya. Yang ketiga Niken. 4 Rizky Nazila. Yang kelima Yesi. Iya. Oke. Langsung. Ya, baiklah. Yang pertama, identifikasi kasus wall of government. Kelompok kami mengangkat kasus parkir liar di Kota Palu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Muhammad Arif, menegaskan bahwa tidak semua juru parkir yang ada di Kota Palu di bawah naungan Dinas Perhubungan atau Dishub. Sebab juru parkir yang berada di bawah naungan Dishub hanya memiliki atribut parkir. Menurutnya, belum lama ini Dinas Perhubungan mengundang semua koordinator parkir yang ada di Kota Palu untuk melakukan rapat tentang pengawasan perparkiran. Masih belum banyak keluhan terkait juru parkir liar, diakui Arif, karena masih lemahnya pengawasan. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah personil Dishub Kota Palu yang harus berurusan dengan juru parkir atau jukir yang jumlahnya mencapai 658 orang. Itu hanya jumlah jukir yang terdaftar dan dibawahi oleh Dishub Kota Palu. Masih banyak jukir liar yang belum mendaftarkan diri. Menurutnya, jumlah jukir di Kota Palu berfluktuatif. 2017 jumlahnya sekitar 900 orang. Kemudian di tahun 2018 jumlahnya masih hampir sama.
di tahun 2019 jumlahnya berkurang karena bencana alam 28 September. Menurut data terakhir yang dimiliki oleh Dishub Kota Palu, jumlah jukir sebanyak 658 orang hingga tahun ini. Koordinator jukir di Kota Palu sendiri merupakan unsur masyarakat. Pihak Dishub Kota Palu sengaja menunjuk unsur masyarakat sebagai jukir karena jumlah jukir dan titik parkir yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah personil Dishub yang dianggap masih minim. Dia mengakui pengawasan menjadi kendala utama mereka dalam menangani perparkiran di Ibu Kota Sulawesi Tengah. Keluhan masyarakat terkait masih adanya juru parkir liar dan perlakuan serta pelayanan jukir di lapangan pun tidak terhindarkan. Olehnya, Arif berharap agar masyarakat bisa proaktif memberi informasi kepada pihak Dishub terkait masih adanya jukir liar di Kota Palu. Dishub kesulitan menertibkan jukir liar karena tidak mampu mengawasi semua titik parkir yang ada setiap waktu. Secara matematis, retribusi dari perparkiran Kota Palu memang bisa sangat besar nilainya. Namun kondisi di lapangan menjadi tantangannya. Masih banyak jukir yang tidak terpantau oleh Dishub. Banyak jukir terkesan main kucing-kucingan. Mereka kabur saat akan ditertibkan oleh Dishub dan kembali melakukan aktivitasnya saat tak terpantau. Strategi dan dampak yang ditimbulkan. Seperti yang kita tahu, Wall of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Wall of Governance, Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS 2016 mengemukakan yang dimaksud Wall of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam menyikapi kasus di atas, sekiranya diperlukan koordinasi dari beberapa pihak terkait untuk menanggulangi permasalahan jukir liar di Kota Palu. Permasalahan jukir liar ini sangat meresahkan warga, dikarenakan para jukir liar tak sedikit yang memaksa warga untuk meminta biaya parkir, meskipun telah dipasangi tulisan bebas parkir. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari parkir liar yaitu terjadinya percekcokan antara warga dan jukir. Bahkan tak sedikit jukir liar yang mengambil biaya parkir lebih daripada ketentuan yang berlaku, yaitu parkir motor Rp2.000 dan mobil Rp3.000. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait terhadap parkir liar, dikarenakan minimnya jumlah personil Dishub Kota Palu yang harus berurusan dengan jukir liar. Dishub kewalahan melakukan pengawasan karena juga harus melakukan pengawasan trail, kontainer, lalu lintas, dan sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan koordinasi dari masyarakat, Dishub, dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi permasalahan jukir liar yang terjadi di Kota Palu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu akan menerapkan parkir berlangganan. Kata Arif, Wali Kota sudah membuka media lapor, dan kita juga butuh laporan yang real dan jelas. Jangan sampai tidak jelas orangnya. Nanti kewalahan kalau dia bukan juru parkir, hanya dapat uang langsung pergi. Terima kasih, Pak. Oke, jadi secara umum kita lihat memang dibutuhkan lagi ya koordinasi yang lebih efektif ya dari kedua masalah yang ada. Koordinasi lebih efektif ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini akan menjadi efektif ketika masing-masing dinas atau yang punya hubungan kerjasama dalam rangka melakukan suatu upaya pelayanan tadi itu melebur ya katakan menjadi satu dan tidak akan membawa bendera masing-masing. Jadi ego sektoralnya itu kalau boleh memang seperti contohnya di Jogja tadi, itu memang dibutuhkan koordinasi yang sangat, katanya tadi saya sempat baca juga
kadang yang menjadi kendala alamat dan lain sebagainya, KTP itu juga kalau memang bisa dikoordinasikan dengan baik, itu kemungkinan ya. Tapi kan ini namanya hal-hal yang baru, bisa dikoordinasikan dengan baik, saya rasa insya Allah tidak akan seperti itu. Contoh yang bisa kita lihat yang tadi juga, atau kapan ya, kemarin saya ungkapkan juga, atau tadi saya ungkapkan, bahwa contohnya ketika ada yang kawin, ini tanda kutip yang muslim itu, padahal dia hanya berhubungan dengan KUA, tapi pada saat dia kawin, langsung petugas Dukcapil itu menyerahkan kartu keluarga. Ini kan satu contoh koordinasi yang sangat bagus sekali. Padahal dia tidak pernah berurusan dengan Dukcapil, dia hanya berurusan dengan KUA. Tapi ketika dikawin, sudah Dukcapil langsung serahkan, ini Anda punya kartu keluarga. Seperti itu. Jadi ada upaya-upaya yang lebih efektif lagi dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal yang dilakukan oleh beberapa SKPD dalam satu titik koordinasi yang memang bisa diupayakan kegiatan itu dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Itu macam tadi kan, sudah jelaskan nanti setelah kawin yang bersangkutan urus kartu keluarga. Jadi dari pihak KUA sudah kerjasama dengan Dukcapil, atau Dukcapil sudah kerjasama dengan KUA. Kalau ada yang kawin, kasih informasi data-datanya, langsung kita terbitkan kartu keluarga. Wah, ini kan bagus ya, ini satu contoh yang cukup bagus. Jadi kalau menyangkut alamat tadi yang menurut informasi di Jogja itu kadang menjadi kendala, ya mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kemungkinan tidak akan ada hal-hal yang bisa menjadi penghambat. Cuma tentunya dibutuhkan kebesaran hati dari masing-masing pihak yang terlibat untuk mencairkan ego sektoral, bahwa saya yang lebih hebat atau instansi saya yang lebih hebat, seperti itu. Nah, begitu juga ya terkait dengan yang kedua tadi, ini Hub ya, Dinas Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak lain. Mungkin bisa saja kalau dia libatkan pihak kecamatan atau dia libatkan pihak kelurahan. Jadi di daerah-daerah tertentu di bawah kelurahan, dia harus melakukan koordinasi yang baik supaya paling tidak bagian dari kelurahan melakukan pemantauan. Masih banyak parkir liar, bahkan ini parkir ini, kalau kita mau parkir setengah mati cari tempat, tidak muncul. Kalau bahasa orang-orang awam, batang hidungnya tidak muncul ketika kita cari di mana tempat parkir. Tapi coba kalau kita mau sudah mau pulang, baru starter motor atau mobil, sudah di depan dia. Aduh, saya bilang ini juga tadi saya setengah mati cari parkir di mana, maju mundur supaya tidak ada orangnya. Tapi sudah mau berangkat, dia tahu juga saya sudah mau berangkat. Nah, jadi saya juga ini ada sedikit tak putar juga saya punya otak, karena ketemu dengan orang yang tak putar otaknya, tak putar juga saya punya otak. Apa yang terjadi persepsi kita sebetulnya tidak bagus. Saya tidak langsung berangkat. Saya putar lagu di dalam. Saya putar lagu. Lama dia menunggu, saya putar lagu. Saya bilang saya kasih 1-0 juga, 1-1. 1-0 kamu ya. Kalau saya ini 1-0. Jadi 1-1. Saya putar lagu. Saya tenang-tenang. Artinya dia mau apa saya kalau saya putar lagu di dalam, saya nikmati dulu di dalam, saya putar AC, saya putar lagu. Pas di sebelah sudah mau berangkat juga, dia lari ke sana. Pas dia lari, saya berangkat.
bukan karena uangnya. Jengkelnya tuh saya tadi waktu karena kebetulan ada mertua ini di samping saya, itu kadang-kadang mertua bilang jangan juga begitu. Saya bilang tidak, saya juga tidak suka dibikin begitu. Tadi sama maju mundur cari parkir yang setengah mati. Saya bilang tidak ada yang arahkan saya. Sekarang baru saya mau starter itu mobil, baru saya mau ini, sudah datang dorong. Cepat sekali. Saya bilang satu-satu daripada cuma 1-0, lebih 1-1 kan. Artinya ini, tapi tidak bagus ini. Jangan kamu ikuti, karena saya agak sedikit pusing juga. Jengkelnya saya tadi itu setengah matinya saya cari, bukan soal uang. Bahkan mudah-mudahan insya Allah ya, kalau saya malah berusaha untuk, ya kan 3.000. Barangkali dari situlah saya punya tempat untuk bisa membantu. 5.000 saya tidak akan pernah 5.000. Tapi pada saat memang mereka juga namanya parkir, saya butuh tempat parkir, butuh dibimbing. Maju Pak, maju, stop Pak, sebentar, kanan Pak, kan begitu, saya butuh itu. Tapi ternyata tidak, saya sendiri yang setengah mati. Pada saat berangkat, lebih cepat, dia tahu juga saya mau berangkat ini. Saya bilang mau satu-satu saya dengar, tapi jangan kamu buat ya. Kalau kamu buat itu kamu berdosa, saya juga terima dia punya dosa. Jadi jangan kamu buat itu, tidak bagus. Saya sekarang sudah tidak mau juga, tua juga sudah kasih tahu jangan tidak bagus. Sampai itu tidak bagus, tapi saya kasih senang juga, saya punya hati. Tadi saya jaga mana yang tukang parkir, tidak ada yang bimbing saya mau parkir ini. Artinya tapi tidak bagus. Usahakan jangan ya. Saya juga sudah bulan puasa, ya saya bertobat untuk tidak mau lagi lakukan itu. Bahkan saya sekarang mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi, 3.000 saya bayar 5.000 sudah. Barangkali mungkin dari situlah saya insya Allah dapat hal-hal yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi jangan bikin yang saya bilang tadi itu. Kecuali kamu juga sempat sakit hati ya silakan punya urusan itu. Jadi begitu ya sampai yang Dwi Jayanti. Jadi perlu ada memang mekanisme kerjasama yang baik. Kalau cuma di Sub yang mengadakan pengawasan, ya perlu ada dari pihak-pihak ini. Tapi jujur ya, yang begini ini kan bagian daripada pendapatan, dan ini merupakan pendapatan terbesar dari Kota Palu. Jadi memang butuh pengawasan yang ketat dan tentu melibatkan mungkin SDM atau OPD atau paling tidaklah kelurahannya, supaya ada kerjanya kelurahan juga, ada pemasukan juga untuk kas kelurahan ya, seperti itu ya. Saya kira ya seperti itu. Masih ada waktu 6 menit. Saya minta untuk dibacakan saja manajemen ASN yang individu nanti saya lihat sendiri. Silakan siapa yang ini ketuanya? Ibu Niken dengan Ibu Yesi. Beda lagi Pak. Saya punya kerja ini kasih beda, tapi saya juga jadi susah ini. Terpaksa saya tulis lagi. Aduh. Jadi susah juga ini. Itu pertama siapa? Niken ya? Iya Pak. Silakan Niken dulu. Ini jadi susah juga. Tunggu Pak, belum saya buka filenya. Oke. Waktu tinggal 6 menit, tinggal 5,57. Cepat baca. Jadi sambil ini Niken siapa lagi selain Bu Niken? Ya, teman-teman, siapa? Selain Ibu Niken siapa lagi? Saya Pak. Saya Pirsal Pak. Tidak bisa saya, tidak ada nama saya di sini. Kau juga ini. Ini kalau tidak mau berpisah, saya sudah marah. Cuma sudah berpisah, jangan pertemuan terakhir ini. Saya bisa marah-marah. Siapa? Selain Pirsa, siapa lagi? Kelompok saya Pak Yesi. Ya, tidak kelompoknya Niken. Oh, oke. Stevi Pak. Siapa? Stevi. Ini sudah ada nih. Sudah Pak. Niken.
Dwi Jayanti ya. Dwi 4, siapa lagi? Firsal Nurnoviawati. Kemudian 5 Stepi. Oke. Lanjut. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama, deskripsi singkatnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo mengatakan calo selalu ada setiap rekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dibuka info dari Kepala BKN setiap tahun selalu ada calon CPNS ujarnya Begini, kepada Buniken, Kompas. jelaskan saja secara singkat. Jelaskan, kan Anda sudah tahu jalan ceritanya. Jelaskan secara singkat ini masalah. Oh iya Pak. Tentang ini Pak, 2 menit ya, 2 menit. iya. Ya. Calon CPNS Pak. Lanjut, hambatannya adanya KKN yang telah mengakar di seluruh sendi kehidupan negara secara lama dan menjadi tradisi Pak. Sudah menjadi tradisinya terjadinya calon CPNS Pak. Maka Ya, Mbak. strateginya untuk mengantisipasinya menggunakan tes CAT Pak. CAT Ya. BKN. Protokol pengawasan. Iya. Saya kira ini kan pada saat penerimaan kan sekarang sudah begitu ya. Iya. Sudah berjalan. Ini Ya, yang sudah saya ambil berjalan. dari tahun 2020 Pak. Oh, 20, ada lagi yang begitu ya? Kayaknya Iya, Pak. dengan undang-undang ASN yang baru sekarang ini hal seperti itu sudah semakin diminimalisir ya ini. Iya Pak. Iya. Oke. Yang mengaku-ngaku mau menjadikan CPNS itu Pak. Waduh, ini tidak ada lagi yang mengaku sekarang. Biar kepala BKD saja Iya. tidak bisa kita Pak Bupati Kayaknya saja dengan tidak adanya bisa. sistem CAT untuk meminimalisirnya itu terjadi Pak. Ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Akan saya baca. Kemudian yang kedua langsung saja. Ini waktunya tinggal 2 menit. Yang penting sudah muncul. Nanti saya baca itu. Siapa yang Ibu siapa? Yes Pak. Yes. Yes, Pak. Oke. Silakan Yesi. Bisa Yesi? Ya. Ada? Bisa? Iya, ini tentang, makasih Pak. Ya, Saya langsung. Tentang apa itu? tentang pengangkatan CPNS yang kebanyakan dari pelamar honor Ya. di Bogor, Pak. Ya, jadi Katanya kebijakan pemerintah dengan pengangkatan tenaga honor sebagai CPNS lebih dominan dibanding komitmen kepala daerah sebagai pejabat yang lebih loyalitas pendidikan, kompetensi, dan kinerja. Kebijakan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pengembangan pemecahannya. Yang pertama, mengoptimalkan pengawasan bagi sistem merit. Diperlukan laporan secara periodik dari pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sistem merit. Yang kedua, pemerintah menyelenggarakan komisi pelaksanaan sistem merit bagi instansi daerah. Berikan reward dan punishment bagi yang berhasil maupun yang gagal mengimplementasikan sistem merit. 3, dibuka sarana yang diperuntukkan bagi pegawai yang dirugikan untuk mengajukan keberatan atau laporan terkait pelaksanaan sistem merit di daerah. Oke, saya nanti saya baca lanjut. Jadi saya berpikir seperti ini, teman-teman sekalian, materi yang ada kamu baca baik-baik, kemudian kalau boleh Anda terapkan. Ya, seperti
hanya kita akan, kalau saya mendoakan untuk Anda supaya Anda berhasil. Kita saling mendoakan saja ya. Amin. Saya kira seperti itu. Anda menjadi ASN yang terbaik yang dirindukan oleh masyarakat. Waktu ini tidak bersahabat dengan kita.